Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi pengertian sejarah pendidikan Islam. Selamat menyaksikan. Pada subbab yang pertama, yakni mengenai pengertian sejarah pendidikan Islam. Dalam bahasa Arab, kata sejarah dinamakan dengan torik yang berarti ketentuan masa. Sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Menurut Zuhairini, sejarah pendidikan Islam atau bisa disebut dengan Thoriqut Tarbiyah Islamiyah memiliki arti yakni cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik dari segi ide dan konsepsi maupun segi institusi dan operasionalisasi sejak zaman Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Untuk sebab yang kedua, yakni mengenai objek dan metode sejarah pendidikan Islam. Objek sejarah pendidikan Islam mencakup akan fakta-fakta yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam, baik itu informal maupun formal. Dengan demikian, dapat diperoleh istilah sejarah serba objek. Pendidikan tidak akan ada artinya apabila manusia tidak ada di dalamnya. Maksud dari kata tersebut yakni disebabkan karena manusia merupakan objek dan subjek pendidikan yang memiliki arti manusia tidak akan berkembang dan mengembangkan budayanya secara sempurna apabila tidak ada pendidikan. Dengan demikian, maka akan diperoleh juga istilah yang disebut sejarah serba subjek. Selanjutnya, metode sejarah pendidikan Islam. Untuk dapat memahami dan mempelajari sejarah pendidikan Islam, kita membutuhkan metode yang terbagi menjadi dua fase. Fase yang pertama, yakni fase penggalian sejarah, yang terbagi menjadi tiga, yakni dengan metode lisan, yang berarti pelacakan suatu objek sejarah tersebut dengan menggunakan interview. Yang kedua, metode observasi. Dalam hal ini, objek sejarah diamati secara langsung. Yang ketiga, metode dokumenter yang mempelajari secara cermat dan mendalam segala catatan atau dokumen tertulis. Untuk fase yang kedua, yakni fase penulisan sejarah. Fase ini memiliki tiga metode. Yang pertama, metode deskriptif, yakni mengenai ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah yang bermaktub dalam Al-Quran dan dijelaskan oleh As-Sunnah, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan Islam yang dilukiskan dan dijelaskan secara apa adanya. Yang kedua, metode komparatif yang membandingkan antara tujuan ajaran Islam tentang pendidikan dan tuntunan fakta-fakta pendidikan yang hidup dan berkembang pada masa tempat tertentu. Yang terakhir, metode analisis sintesis digunakan untuk memberikan analisis terhadap istilah-istilah atau pengertian yang diberikan ajaran Islam secara kritis, sehingga menunjukkan kelebihan dan kekhasan pendidikan Islam. Oke, selanjutnya kita akan membahas kegunaan sejarah. Di sini ada dua aspek dalam sejarah Islam atau sejarah pendidikan Islam. Yang pertama yaitu bersifat umum. Tentunya kalau bersifat umum itu sejarah berguna untuk keteladanan, sebagaimana yang tertera pada surat Al-Ahzab yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Yang artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab. Dan yang kedua, secara khusus atau secara akademis. Yang pertama yaitu kegunaannya pembendaharaan ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu menumbuhkan perspektif baru atau menumbuhkan pemikiran-pemikiran baru untuk perubahan dan perkembangan pendidikan Islam. Dengan mempelajari sejarah pendidikan Islam, kita mendapatkan yang pertama yaitu mengetahui dan memahami pertumbuhan dan perkembangan Islam. Yang kedua, kita bisa mengambil manfaat dari proses pendidikan Islam dari zaman Rasulullah hingga sekarang,
Dan yang ketiga, kita bisa mengamalkan hal yang positif atau hal yang bermanfaat terhadap perubahan-perubahan sistem pendidikan. Selain itu, kita juga dapat mengembangkan pembangunan dan pengembangan pendidikan Islam. Dan yang terakhir, kita dapat memberikan semangat untuk diri kita sendiri ataupun orang lain untuk mengukir kejayaan baru pada pendidikan Islam yang lebih baik. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Materi selanjutnya yaitu periodisasi sejarah pendidikan Islam. Secara garis besar, Harun Nation membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode, yaitu yang pertama, periode klasik. Masa hidupnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 571 sampai 632 Masehi. Masa Khalifah yang 4, yaitu terdiri dari Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Pada tahun 632 sampai 661 Masehi. Masa kekuasaan Umayyah di Damaskus pada tahun 661 sampai 750 Masehi. Masa kekuasaan Abbasiyah di Baghdad pada tahun 750 sampai 1250 Masehi. Dan yang terakhir, masa jatuhnya kekuasaan Khalifah di Baghdad pada tahun 1250 Masehi sampai sekarang. Yang kedua, periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Islam pada periode pertengahan dapat dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama zaman kemunduran. Zaman ini berlangsung sekitar 250 tahun. Kemunduran ini diawali dengan hancurnya Baghdad oleh Hulakohan. Dia membunuh semua keluarga khalifah, tetapi untunglah salah seorang anak khalifah Abbasiyah bisa melarikan diri ke Mesir. Lalu dia diangkat oleh Sultan Mamluk menjadi khalifah yang berkedudukan di kota Kairo. Yang kedua, zaman 3 kerajaan besar. 3 kerajaan besar yang dimaksud adalah Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Maghon di India. Mereka mengalami kemunduran dikarenakan banyak ulama dan guru-guru yang hanya mempelajari kaidah-kaidah ilmu agama dan bahasa Arab, serta sedikit mempelajari ilmu berhitung dan ilmu mikot. Yang ketiga, periode modern pada tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Periode ini merupakan zaman kebangkitan Islam, ekspedisi Napoleon di Mesir yang berakhir pada tahun 1800 Masehi, membuka mata dunia Islam akan kemunduran Islam di samping kemajuan Barat. Raja dan pemuka-pemuka Islam memulai berpikir untuk mengembalikan balance of power yang telah pincang dan membahayakan Islam.